Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Oke. Saya yakin dan percaya semuanya kita hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Laskar Kristus. Yes. 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 Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan pujian untuk Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, Bapa Engkau baik. Karena kita punya Tuhan Yesus, punya Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kita. Yuk kita ambil sikap doa. Kita mau memuji Tuhan lewat lagu kita. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta, katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta, aku memujimu. Aku memujimu. Adik-adik, kita ambil sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami datang memuji nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Laskar Kristus. Yes. 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 Oke adik-adik, hari ini kita mau menyanyikan pujian sukacita kita untuk Tuhan. Yuk semuanya sebelumnya boleh memberikan senyumnya. Oke. Kita menyanyikan pujian selamat pagi Tuhan. Kita sapa Tuhan Yesus dengan pujian kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, guru
terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di engkau kau ada, karena engkaulah Yesus, karena engkaulah Yesus, karena engkaulah Yesus. Sekali lagi ya, karena engkaulah Yesus, karena engkaulah Yesusku. Semuanya semangat memuji Tuhan. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Yuk kita ambil uang persembahan kita. Kita siapkan juga celengan kita. Kita akan memberikan untuk Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita menyanyikan pujian sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan. Kita katakan pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, kau berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Biar Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kita dengarkan dengan baik dan kita boleh mengerti sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kita katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan kembali, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. 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 Ya adik-adik, kita ambil sikap doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kakak kami yang akan bercerita dan berkati juga setiap kami yang boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Kita dengarkan firman Tuhan. Saya Davini. Kalau enggak aku tanya siapa ya?
Oh, kenapa nih? Oh, nggak ada mic-nya. Ya udah nggak apa-apa. Kayaknya kalau kalian ditawarin buat melihara salah satu dari ini, kayak Koko yakin nggak mau deh. Kenapa ya? Pasti kalau ngeliat katak, ini kan katak ya, ataupun kodok, pasti kalian jijik gak sih? Ngeliatnya kayak, ih, berlendir-berlendir. Terus pasti kayak, aduh licin, lompat-lompat terus lagi gitu kan. Terus gak bisa diajak main ya kan kalau sama katak. Terus nyamuk, wah siapa yang mau melihara nyamuk? Kecil begitu. Terus biasanya kalau digigit sama nyamuk gatel ya. Dan biasanya ini belalang juga pasti kalian ngeliatnya geli deh. Sama Koko juga biasanya kalau ngeliat serangga-serangga tuh, ih, apalagi kalau kecoa tuh ya. Mungkin kalau orang bilang kok cowok takut kecoa, wah tapi Koko jijik tuh sama namanya kecoa, jijik banget, kayaknya geli banget gitu sama kecoa. Nah tapi nih adik-adik, ada sebuah kisah di mana eh, ada sebuah kota ya, kota adik-adik, itu tuh dipenuhin sama tiga serangga ini yang bahkan menggegerkan satu kota nih adik-adik. Yuk, kita ikutin ceritanya ya. Kita bakal dengerin firman Tuhan hari ini. Jadi, pada suatu hari ini Aku tahu nih adik-adik. kota apa nih? Kota apa nih yang pernah kena banyak serangga kayak gitu? Nah, kita dengerin dulu Namanya Gavin. itu di Mesir, Mesir. Nah, betul nih Gavin, bener nih. Jadi, suatu hari nih ada bapak siapa nih yang biasa bawa tongkat nih? Bapak Musa ya namanya. Kalau kalian tahu, Bapak Musa nih. Lagi nyamperin seseorang adik-adik. Dia bilang, gini, Tuhan telah memanggil saya. Halo, ini baru masuk ya? Aku Ya, unmute ya. Aku masuk ya. Aku unmute ya. Aku mute dulu ya. Soalnya aku mau cerita dulu. Oke. Nah, pada suatu hari nih, ya kepencet tuh kan. Pada suatu hari, ada seorang bapak namanya Bapak Musa nih adik-adik. Dia bilang, Tuhan telah memanggil saya dan berkata, biarkanlah umatku pergi. Jadi waktu itu, umat Israel itu sedang diperbudak adik-adik sama bangsa Mesir. Nah, diperbudak itu kayak gimana ya? Kamu kalau tahu nih, diperbudak itu kamu misalnya disuruh nyuci baju, kamu disuruh bangun bangunan, kamu disuruh masak, tapi kamu nggak dikasih upah adik-adik. Istilahnya misalnya, Koko suruh kamu kerjain, misalnya, ayo pel rumah, tapi Koko nggak kasih kamu makan, Koko nggak kasih kamu permen, Koko nggak kasih kamu main, pokoknya kamu bener-bener Koko siksa gitu istilahnya. Itu diperbudak adik-adik. Bayangkan loh adik-adik, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, diperbudak sama Mesir. Tapi karena kemurahan Tuhan, disuruhlah Musa nih adik-adik untuk menegur bangsa pemimpin bangsa Mesir pada saat itu. Disuruh biarkan umatnya pergi nih adik-adik. Nah, tapi siapa ayo pemimpin bangsa Mesir? Ada yang tahu gak? Coba unmute aja langsung. Siapa ayo? Wah, kayaknya pada nggak tahu nih. Coba nih, siapa ya aku tanya. Jeremy, pemimpin bangsa Mesir siapa? Firaun. Siapa tuh yang jawab? Wah, Gavin nih. Jago nih Gavin, pinter. Firaun. Bener, Firaun. Nih, kira-kira nih perkataan Firaun tuh kayak, aduh enak aja. Masa bangsa yang aku udah suruh-suruh masa mau dibebaskan sih? Nanti siapa yang cuciin baju aku? Ayo, siapa yang masakin aku? Siapa yang bangun piramid aku? Enggak, pokoknya enggak boleh gitu katanya. Katanya Firaun, dia nggak mau tuh melepas bangsa Israel. Iyalah, bayangin aja nih adik-adik, kalau setiap hari nih kalian dicuciin baju, ya kan? Nggak usah ngepel, nggak usah apa-apa. Tapi kamu nggak bayar apa-apa. Kamu nggak ada rugi apa-apa. Enak kan adik-adik? Ya pasti nggak mau lah Raja Firaun untuk melepas bangsa Israel nih adik-adik. Tapi karena kan Musa tuh udah disuruh Tuhan. Kamu bayangkan kamu disuruh Tuhan, masa kamu nggak mau nyampein? Dan pastinya kamu disuruh Tuhan, pasti harusnya apa yang disuruh Tuhan itu dilakuin dong, betul. Tapi Firaun juga nggak mau ngelakuin ya adik-adik. Nah akhirnya Musa bilang nih, pokoknya umatnya Tuhan itu harus dilepaskan, katanya gitu bangsa Israel. Karena kalau misalnya Firaun
Firaun tidak melepaskan bangsa Israel, berarti dia melawan Tuhan dong. Kalau dia melawan Tuhan, hati-hati nih adik-adik. Katanya gini, kamu nggak nurut nih sama Tuhan. Kalau misalnya kamu nggak nurut sama Tuhan, kamu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Yang ditimpahkannya itu nggak cuma ke Firaun adik-adik. Kamu biasanya gini nih, kalau misalnya kamu disuruh mama, terus kamu nggak ngelakuin. Biasanya nih kamu dikasih hukuman dong, tapi hukumannya hanya untuk kamu. Gak mungkin kamu masa ngelakuin masalah nih, tapi tiba-tiba masa yang dihukum satu rumah, itu kan gak mungkin nih adik-adik. Nah, tapi katanya Musa, kalau misalnya Raja Firaun enggak mengikuti kemauannya hati Tuhan, yang bakal dihukum itu satu Mesir loh adik-adik. Bayangin, satu Mesir mau dihukum sama Tuhan. Tapi katanya, gini nih katanya, biarin aja. Yang penting nih aku masih bisa dicuciin bajunya. Yang penting aku masih bisa santai-santai, nggak usah beri upah apapun ke bangsa Israel. Yeah, it's so happy. Itu ini. Misal aku mute dulu ya. Jovan, suaranya putus-putus. Oh, oke. Sorry, Ci, sorry. Tapi sekarang udah bagus belum, Ci? Nona, atau... Coba ya, sabar. Tes. Sekarang gimana? Masih putus-putus. Internetku sedang jelek nih soalnya. Internet. Kalau sekarang tes. Jovan, Iya, Ci. sebentar ya adik-adik. Kok Jovannya lagi ada ini nih. Oh. Tes. Udah. Belum? Oke. Udah. Sorry nih ada gangguan. Tapi share screen-nya masih jalan nggak? Masih kok. Oke. Jadi katanya Firaun nih, nanti kalau misalnya ada apa-apa bilang ya. Aku nggak tahu soalnya. Oke. Nih, katanya Firaun, katanya ya udah biarin aja. Yang penting nih katanya nih adik-adik, yang penting aku masih bisa dicuciin. Aku masih bisa masakin. Aku masih bisa mendapatkan apa yang kuinginkan tanpa aku harus bayar orang-orang Israel. Katanya gitu. Nah, lanjut nih adik-adik. Tahu gak nih apa yang terjadi ke bangsa Mesir? Ada yang tahu? Adakah yang tahu? Akhirnya. Kenapa Denzel? Mengalami bencana alam. Iya. Oh, betul sekali. Terjadi 10 tulah. Kalau adik-adik pernah baca 10 tulah, wah ini harusnya sih dari kecil nih pasti kalian udah pernah dengar nih cerita 10 tulah. Tulah pertama nih adik-adik, air Yang menjadi menjadi darah. betul. Kamu bayangin ya adik-adik, kamu lagi mandi nih. Raja Firaun nih lagi mandi ya, lagi asik-asik nyanyi nih di kamar mandi. Tiba-tiba airnya jadi darah adik-adik. Kamu bisa bayangin gak sih tiba-tiba nih kok ada darah, kamu nggak kenapa-napa, luka pun enggak, kok airnya jadi darah. Tapi nggak cuman air mandi doang nih adik-adik yang berubah jadi darah. Bahkan Air laut juga. Airnya Mesir, laut. betul, di laut Mesir, di sungainya Mesir bahkan jadi darah. Bayangin loh adik-adik, kalau air itu kan bisa diminum ya, tapi kalau darah apa bisa diminum? Kecuali kamu kalau vampir. Tapi kan ini kamu manusia, tidak mungkin kamu minum darah gitu. Nah, tapi nih, ini kan masih cuman air jadi darah adik-adik. Tapi Raja Firaun tuh masih cuman, ini airnya cuman jadi darah. Ini katanya dihukum Tuhan, tapi kok cuman airnya jadi darah doang gitu adik-adik. Ditunggu nih. Selanjutnya, tulah apa lagi nih? Katak adik-adik. Kamu bayangin ya, satu Mesir itu didatengin katak banyak.
Kalau kamu tahu katak itu kan ini ya, pemakan tumbuh-tumbuhan gitu ya kan. Kamu bayangin nggak sih hasil panen ya? Kamu tahu panen nggak? Kayak misalnya padi, jagung, makanan-makanan kamu dimakanin katak. Kamu lagi makan nih, diloncatin katak, dimakan sama kataknya. Ih, geli banget ya kan. Terus kamu diloncatin, dia nempel di muka kamu, di Bisa tubuh muntah. kamu. Nah tuh, katak Gavin bisa muntah. Ih, berlendar-berlendar gitu adik-adik. Nah, tapi nih, 2 tulah pertama itu belum bisa melunakkan hati Raja Firaun. Masih aja tuh bangsa Israel ditahan sama bangsa Mesir, adik-adik. Kita lanjut ya, kita lihat nih selanjutnya. Ih, nyamuk. Kamu bayangin deh, kok kamu kalau misalnya digigit nyamuk satu aja gatalnya bukan main, adik-adik. Apalagi ini kalau di telapak tangan, ya kan, terus di telapak kaki, aduh gatal nggak bisa digaruk. Nah, kamu bayangin nih, satu negara, bukan satu negara sih, satu kota, kota Mesir, didatengin nyamuk banyak banget. Kamu digigitin. Gatelnya, waduh adik-adik, gatelnya bukan main pasti. Gak bisa tidur bahkan kalau menurut Koko. Tapi masih aja tuh Raja Firaun. Gak mau tuh Raja Firaun ngelepas bangsa Israel. Kemudian lalat pikat nih adik-adik. Lalat pikat ini, itu lalatnya gak kayak lalat yang biasa kamu pikir ya, bukan lalat yang biasa cuma nemplok di makanan gitu. Tapi ini juga nyerang manusia adik-adik. Lalat pikat tuh nyerang manusia juga loh adik-adik. Jadi kayak kamu diikutin sama lalat nih terus digigit-gigitin sama lalatnya. Kamu bayangin ya adik-adik, lalat itu kan biasanya jorok ya. Ada di makanan yang basi gitu-gitu tuh. Kamu bayangin deh tuh lalat pikat. Geli banget. Kemudian ada penyakit sampar. Nah, kalau penyakit sampar ini tuh penyakit-penyakit adik-adik. Tapi Yang kena binatang-binatang itu. betul, ini yang kena penyakitnya ini binatang-binatang peternakan, binatang-binatangnya Raja Firaun. Jadi kamu bayangin ya, kalau misalnya sapi itu biasanya kamu makan bukan? Kalau misalnya daging ayam kamu makan bukan, ya kan? Nah, tapi kamu bayangkan tuh, tiba-tiba peternakan kamu yang makanan kamu tuh tiba-tiba mati semua adik-adik. Gak ada deh tuh kamu bisa kelaparan tuh kalau misalnya daging-dagingnya tuh pada mati, udah pada busuk. Adik-adik bayangin, gak bisa kamu makan. Wah, kelaparan pasti tuh bangsa Mesir. Tapi tetap aja udah 5 kali adik-adik, udah 5 kali kena tulah, udah 5 kali kena bencana, masih enggak melunakkan hati Firaun. Masih bilang, aku nggak mau ngelepasin bangsa Israel adik-adik gitu. Kemudian barah. Nah, kalau barah ini nih kayak penyakit kusta gitu adik-adik. Koreng-koreng. Penyakit yang itu kan yang apa tuh yang Apa tuh bintik-bintik Gavin? itu. Betul. Tapi susah digaruk. Betul. Ini tuh aduh kayak sama sih kayak gigit nyamuk gitu. Not again. Not again. Denzel ya tuh. Ya? Jovan, suaranya putus-putus lagi. Oke. Sebentar ya, sebentar. Coba. Tes. Kedengeran nggak? Yes. Udah. Oke. Sebentar. Kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus ya adik-adik ya. Tante Yui juga dari tadi Iya sih. keluar masuk terus nih. Aku coba sebentar ya, Dik. Tapi adik-adik dengernya ini ya, sama agak putus-putus juga ya. Iya, Ci. Tes. Kalau ini kedengeran nggak, Ci? Udah kedengeran. Kalau gitu aku matiin laptop aja, kamera dulu ya sebentar. Sorry nih, soalnya kayaknya berat deh kalau misalnya ini. Iya. Kita lanjut aja nih. Kalau Bara tuh kayak penyakit ini adik-adik. Kayak penyakit kamu tuh kusta, tau gak? Ada koreng-koreng. Kayak kalau kamu luka tuh korengan ya kan. Nah ini ada di seluruh tubuh kamu. Bayangin aja adik-adik. Seluruh tubuh kamu korengan. Gatel, sakit. Waduh, gak tertahan deh adik-adik. Dan kenanya itu tuh bukan cuma satu orang. Gak cuma Firaun. Tapi seperti yang tadi Musa bilang. Yang kena satu tanah Mesir. Tapi tetap aja adik-adik dia nggak mau melunakkan hati nih. Dia tetap aja tuh
Nggak mau bangsa Israel tetap harus jadi budak aku gitu. Kita lanjut nih. Kemudian hujan es. Kamu tahu kan Mesir itu negaranya panas. Kok tiba-tiba ada hujan es nih? Nah, ini termasuk tulah nih adik-adik. Bukan karena panas terus dia jadi hujan es adem gitu ya. Mesir adem. Bukan nih, tapi hujan es bener-bener batu es. Kamu bayangin, batu es tuh dihujani dari atas ya. Kamu bayangin tuh cepet banget tuh kena. Bisa kena kepala kamu, badan kamu. Wah, luka-luka deh tuh adik-adik kalau kena es segede-gede apa tahu ya kamu. Kita lanjut nih. Kemudian belalang. Nah, belalang ini bisa mengganggu perkebunannya Mesir nih adik-adik. Belalang itu suka makan makanan kayak padi, dedaunan tuh. Jadinya rusak adik-adik perkebunan, pertaniannya rusak nih. Kemudian tulah ke-9 adik-adik, kegelapan. Kamu bisa bayangin nggak kalau kamu di sini siapa nih yang takut gelap? Nah, ini satu tanah Mesir gelap. Gelapnya benar-benar gelap banget adik-adik. Gelap gulita. Nggak lihat apa-apa adik-adik. Kamu bayangin deh, mungkin nggak ada setan kali ya. Cuma kalau biasanya kan kamu suka berimajinasi gitu. Ada hantu, gitu. Kamu bayanginnya gelap loh adik-adik. Gelap, gelapnya benar-benar gelap. Nah, sampai pada tulah terakhir adik-adik. Yaitu kematian kepada putra sulung. Nah, kalau adik-adik tahu tuh, ini tuh sudah diingatkan nih, kalau misalnya nanti pada malam hari, itu akan datang malaikat-malaikat Tuhan untuk mengambil putra-putra sulung di setiap tanah Mesir. Nah, oleh karena itu Musa suruh nih bangsa-bangsa Israel untuk darah domba dilukis nih adik-adik bentuknya di depan pintu nih adik-adik. Nah, karena kan ya itu kan Musa cuma kasih taunya bangsa Israel lah. Jadinya Raja Firaun tuh tidak mengetahui. Akhirnya adik-adik nih putra sulung itu biasanya disuruh jadi raja nih adik-adik. Nanti Raja Firaun tuh dilanjutin tuh sama putra sulungnya. Nggak taunya karena tulah ke-10 ini, putra sulungnya mati adik-adik. Meninggal. Nah, akhirnya barulah nih. Ya, Raja Firaun akhirnya melunakkan hati. Akhirnya memperbolehkan, baru tuh boleh deh tuh pergi bangsa Israel. Diusir. Karena menurut Raja Firaun tuh membawa petaka ya kan. Nah adik-adik, kira-kira nih apa sih kesimpulan yang mau diambil dari cerita tersebut? Kira-kira aku mau tanya sama aku ini lagi gak? Nge-like lagi gak? Enggak kan ya? Aku mau nanya ini nih. Arlin. Kayak lagi seru tuh. Kesimpulannya apa ya? Kita harus taat sama Tuhan. Betul. Ini sorry ya kalau suaraku putus-putus. Betul kata Arlin, kita harus taat sama Tuhan adik-adik. Kalau kata Tuhan, kamu gak boleh nih ngomong kasar. Gitu. Kalau kamu gak boleh ngomong kasar, ya jangan ngomong kasar adik-adik. Karena kalau misalnya kamu tetap ngomong kasar, pasti ada ganjaran yang diberikan sama Tuhan adik-adik. Ya, Tuhan Yesus itu baik banget loh adik-adik sama kita. Tadi tuh Tuhan ngasih berapa tulah? 10. Itu sebagai peringatan adik-adik. Coba kalau misalnya tadi tulah ke-1 air menjadi darah. Terus Raja Firaun langsung, yaudah deh lepasin aja Mesir. Kamu nggak mungkin kan anak sulungnya mati. Harus mati karena tulah tersebut adik-adik. Tapi karena kerasnya hati Firaun dan dia egois ya maunya supaya bangsa Mesir tuh tetap dilayanin sama bangsa Israel, akhirnya Tuhan mengutuk tuh, akhirnya disuruh dapat 10 tulah sampai akhirnya tuh anaknya Firaun meninggal adik-adik. Jangan begitu ya. Nggak mungkin kan kamu harus mendapatkan sesuatu yang benar-benar menyedihkan, baru kamu mau mengikuti atau mentaati Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Gitu adik-adik. Kita harus tahu Tuhan Yesus itu memang baik sama kita. Jangan pikir kayak, oh ya udah nanti Tuhan juga maafin kita gitu.
Tapi Tuhan Yesus juga punya kekerasannya sendiri adik-adik. Dia juga bisa menghukum kita gitu. Jadi jangan sampai kamu dihukum. Biasanya kalau dihukum sama mami atau papi emang enak. Enggak ya kan? Nah, bayangin kamu masa mau dihukum sama pencipta kamu. Kamu nggak mau kan dihukum sama pencipta kamu gitu. Jadi tetap mengikuti apa yang Tuhan mau ya adik-adik. Nggak boleh kita sekali-kali tuh, biarin aja aku mau lakuin apa yang aku mau. Kan yang penting aku seneng gitu. Nggak boleh adik-adik kayak gitu. Kita harus tetap mengikuti firman Tuhan. Nah, aku ada ayat hafalan di Roma 11 ayat 2a. Dikatakan gini nih adik-adik, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Seperti yang Koko bilang, Allah itu murah hati. Dia mungkin pemaaf, mungkin dia kadang ingetin kita, nggak boleh kayak gitu. Tapi juga harus diingat, ada juga kekerasannya Tuhan gitu. Kekerasannya yaitu kadang suka menghukum kita gitu. Jadi kita harus tetap taat sama firman Tuhan adik-adik. Oke. Segitu aja dari Koko. Sorry nih tadi kalau misalnya Koko ngelek. Ada yang mau ditanya gak? Adik-adik ada yang mau ditanyain terkait dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Iya. Kalau ada yang nggak jelas mungkin tadi Koko karena ngelek ada yang nggak jelas boleh ditanya. Wah, kayaknya pada ini nih. Udah jelas ya berarti ya cerita Koko. Atau mungkin karena udah sering denger. Tapi ingat ya, jadi ya tadi itu intinya. Kita harus tetap mengingat kemurahan Tuhan, tapi juga ingat sama kekerasannya Tuhan gitu. Bukan kekerasan jahat, tapi ya Tuhan itu selalu ngingetin kita. Tapi kadang kitanya nih adik-adik yang terlalu bandel sampai-sampai harus dihukum sama Tuhan gitu. Mungkin Ciyuli atau Nona atau yang lain mau nambahin? Iya, adik-adik bener banget tadi yang disampaikan Ko Jovan. Jadi cerita kita hari ini kan tentang Musa gitu ya, yang mau membebaskan bangsa Israel gitu dari perbudakan orang Mesir. Terus tadi poin-poinnya udah benar banget. Kita harus mengingat semua kemurahan Tuhan. Tapi ada juga nih kekerasan Tuhan. Tapi kekerasannya Tuhan itu bukan maksud jahat gitu buat kita. Tapi kekerasannya Tuhan untuk mengingatkan kita kalau kita ada kesalahan yang kita perbuat gitu, dan kesalahan ini harus Tuhan sadarin kita supaya kita dapat berubah menjadi yang lebih baik. Karena pasti sejatinya sebenarnya itu Tuhan itu baik banget gitu. Di dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, pasti emang Tuhan tuh selalu ada untuk kita gitu. Emang Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan jadi terus poin yang kedua juga ada poin yang tadi Ko Jovan juga bilang taat sama Tuhan. Ya, gitu kan. Terkadang tuh kita kan kayak gitu ya adik-adik, kayak kita udah kena masalah gitu, baru tiba-tiba kita ingat Tuhan. Jangan sampai kayak gitu, tapi kita harus selalu taat sama Tuhan, mematuhi setiap perintah-perintahnya Tuhan gitu kan, karena semuanya itu untuk kebaikan kita. Kayak gitu aja sih dari aku. Oke, adik-adik tahu nggak kenapa sih kamu kalau hari Minggu nih kamu ya ibadah sekolah Minggu? Coba Tante Li mau dengar suaranya Elvira nih. Kenapa Elvira hari Minggu beribadah? Atau yang lain mau jawab juga boleh. Kenapa sih kamu nih sekarang nih ya pagi-pagi udah bangun terus ikutin ibadah sekolah Minggu? Padahal ya
Orang-orang lagi enak nih, tidur-tidur bobo-bobo di rumah sampai siang karena libur. Tetapi kamu pagi-pagi udah bangun dan kamu dengerin firman Tuhan, kamu memuji Tuhan. Adik-adik, tahu nggak? Gara-gara kita harus memuji Tuhan karena Tuhan sudah memberikan apa yang kita mau. Boleh, benar. Ya, kenapa? Karena kata Zion, Tuhan Yesus itu tuh udah baik banget. Kita mau apa Tuhan kasih. Nah, jadi kita pagi-pagi duduk dengerin firman Tuhan, memuji Tuhan. Adik-adik, kita ini sudah melakukan salah satu dari perintah Tuhan. Kita udah mau taat. Nah, Tuhan kan bilang ya, beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Nah, pagi ini kita datang nih beribadah kepada Tuhan karena kita mau melakukan perintah Tuhan. Ya, nah terus adik-adik, kita ini ya udah belajar nih dari Musa ya yang taat kepada Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga diajarin untuk taat kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima nih setiap hari, kamu baca Alkitab, terus kamu mendengar, atau kamu setiap minggu dengar firman Tuhan, bukan cuma untuk didengar, ya, bukan cuma untuk dibaca, tetapi firman Tuhan juga untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita mau belajar jadi anak-anak yang taat. Ya, oke, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan kita juga mau mengasihi Tuhan. Oke, itu dari Tante Yuli, Koko Jovan. Thank you, Ci. Ada yang mau mungkin Ko Rudi mau nambahin? Atau Ya, selamat pagi. Adik-adik sudah dengar ya ceritanya tentang 10 tulah yang terjadi di Mesir. Ya, tadi diajarkan apa? Untuk tetap taat. Kata taat di dalamnya ada kata sabar. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mesti sabar dalam ketaatan. Terkadang tidak enak untuk kita dengar, untuk tidak kita lakukan, tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita dapat tumbuh mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar serta tepat. Ya, kenapa Karu dikatakan demikian? Mau Karu dikasih contoh? Kalau kalian naik kelas, maka harus ada ujian. Ujian itu untuk menunjukkan tingkat kemampuan kalian untuk naik kelas. Ya, dalam sekolah. Begitu juga kita dalam pengenalan akan Allah, yaitu mengenal Tuhan Yesus Kristus secara baik benar. Maka kalian harus diuji. Bisa nggak kita melewati tantangan demi tantangan supaya kita lebih mengenal Kristus secara pribadi, bukan kata orang. Jadi Karudi mau bilang, tetap sabar dalam segala sesuatu. Sabar dalam belajar, sabar dengar akan orang tua, sabar akan perintah-perintah dari orang yang lebih tua dari kita. Apakah itu baik atau benar? Kalian bisa mempertimbangkannya dengan apa Karudi? Dengan bantuan Roh Kudus yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Dengan cara bagaimana Karudi? Kak Yuli sudah ajarkan kita selalu baca Alkitab. Dan tidak lupa berdoa. Sehingga kita diingatkan
Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi, setiap masalah yang kalian hadapi, biarlah kalian serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Begitu juga bangsa Israel, dia tetap sabar menunggu pembebasannya. Tulah demi tulah yang dihadapi oleh bangsa Mesir, itu karena kekerasan dari Firaun untuk menguji, ya, akan bangsa Israel tetap setia tidak kepada Tuhan. Karena ujian itu membuat bangsa Israel semakin yakin mengenal akan Allah. Oleh sebab itu, kalian harus belajar dari dini mengenal pribadi Yesus dalam segala masalah. Apapun masalah dalam keluarga kalian, bawa dalam doa, ya, dalam penyertaan dengan Tuhan Yesus. Karudi yakin hidup kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa dari sekarang sampai kalian tua seperti Karudi, mungkin seperti Ingkong atau nenek kalian yang setia akan Tuhan. Itu saja tambahan dari Karudi. Amin. Oke, thank you Ko Rudi. Nah, bagus banget tuh adik-adik didengerin ya yang Ko Rudi bilang. Mungkin itu firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa dulu. Aku minta tolong Kak Nona ya. Soalnya internetku lagi kurang bagus. Oke, adik-adik semuanya kita bersatu dalam doa ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapak, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baik yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Di mana pada saat ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama dalam sekolah minggu Tuhan pada saat ini. Engkau sampaikan kepada kami melalui Ko Jovan, Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat terus kepada Ko Jovan, dan Engkau yang memberkati Ko Jovan dan keluarganya. Dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan setiap firman-Mu Tuhan pesan-pesannya dapat kami pahami, dapat kami resapi, dan dapat bertumbuh dalam setiap hati, roh, jiwa, pikiran kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat taat sama Tuhan, mengikuti setiap perintah Tuhan, dan biarlah oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan yang memimpin kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau Bapa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang sudah mendengarkannya Bapa, dan juga sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah aktivitas apapun yang akan kami lakukan Kau yang pimpin, Kau yang tuntun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman-Mu, untuk semuanya Tuhan, untuk semua kebaikan dan kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Foto dulu ya. Adik-adik, adik-adik, Tante Yuli mau kasih satu pertanyaan, ya. Nanti yang bisa jawab, kamu Tante Yuli kirimnya hadiah, ya. Gampang banget kalau kamu perhatiin, ya. Jadi cuma satu ayat hafalan yang tadi Kakak Jovan kasih tahu ada di mana. Yuk, yang bisa jawab langsung jawab. Iya, aku kirim di chat. Oh, ganti kalau gitu. Koko Jovan udah kirim di chat. Ganti. Koko Jovan kasih pertanyaan deh, Koko Jovan. Satu pertanyaan. Oke. Tadi kan tulah ke-10 itu kematian putra sulung. Kenapa yang bangsa Israel anak-anak sulungnya tidak meninggal seperti Firaun? Apa yang disuruh sama Tuhan gitu? Atau disuruh Musa kepada bangsa Israel sehingga anak-anak putra sulungnya tidak meninggal gitu. Tadi aku ngomong kayaknya. Karena Mesir telah berbuat jahat terhadap yang benar Davin. orang Israel. Yang benar Davin, Ci.
Dia Davin. pakai, iya Davin. Dia di chat. Oh, oke. Ya, aku nggak dengar. Oh. Karena di depan rumahnya ditaruh darah domba. Ya, jadi anak-anak sulung itu nggak mati karena ada tanda yang ditaruh di depan pintu. Oke, Davin. Selamat buat Davin. Hari ini Tante Yulia akan kirim hadiahnya ke rumah Davin ya. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu ya. Kita belum foto. Kita foto dulu ya. Yuk, kita foto dulu deh. Nyalain kameranya dulu biar bisa ngelihat nih kamu sekarang udah sebesar apa, rambutnya udah gimana.